Oke guys, kita lanjut. Tiga penjaga kayu surgawi memancarkan cahaya yang menyilaukan saat riak di sekitar mereka menjadi sangat liar. Di belakang ketiganya, Sue Tiandou dan rombongannya sedang mengincar gadis-gadis seperti mangsa dan mata tertutup rapat. Mu Chen akhirnya perlahan terbuka pada saat ini. Rasa dingin melintas melalui sepasang pupil hitamnya. Mu Chen itu akhirnya membuka matanya, langkah penyelesaiannya sudah disiapkan. Beberapa tatapan melesat dari sekitar alun-alun, di antara tatapan itu, mayoritas dipenuhi dengan keraguan. Meskipun mereka bisa merasakan betapa kuatnya arai spiritual dari lingkungan Mu Chen, ada tiga pengawal kayu surgawi yang menyerangnya dengan tujuan meledak, ketiganya sebanding dengan tiga bencana roh kelas 1. Orang ini memang master arai spiritual. Wu Yingning melihat sosok itu saat dia mengatupkan giginya, namun, ada sedikit kejutan di hatinya. Kekuatan Mu Chen sudah terungkap saat dia bertarung dengan Sue Tiandou sebelumnya. Tapi siapa yang menyangka bahwa dia juga memiliki identitas tersembunyi dari spiritual arai master. Wu Yingning tidak punya pilihan selain merasakan sedikit kekaguman pada orang itu. Tidak heran nama orang itu tersebar luas di jalan spiritual sampai-sampai bahkan kakak laki-lakinya, Wu Ling, memiliki pendapat yang tinggi tentangnya. Namun, bisakah arai spiritual ini benar-benar menghadapi situasi di depannya? Wu Yingning mengalihkan pandangannya ke arah tiga pengawal kayu surgawi yang akan meledak saat keseriusan memenuhi wajahnya. Tidak jauh, meskipun fakta bahwa wajah Sue Tiandou, Wang Zong dan Mo Yu agak gelap, mereka masih dengan dingin melirik Mu Chen saat cemoohan terkandung di mata mereka. Mereka telah membayar harga untuk meledakkan tiga pengawal kayu surgawi dalam situasi saat ini. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Mu Chen dan partainya dengan metode apapun. Aku akan melihat bagaimana kamu akan membalikkan situasi ini. Sue Tiandou dengan dingin tersenyum sambil menatap Mu Chen. Luo Li dan Wen Qingxuan dengan cepat mundur saat mereka muncul di sisi Mu Chen. Wajah mereka dipenuhi dengan serius saat mereka melihat ke depan mereka. Sebelum bertanya ke arah Mu Chen, apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Jika tidak, kami akan menghindarinya dan menanganinya nanti. Tidak perlu untuk itu, Chen Ku dengan ringan menggelengkan kepalanya, meskipun suaranya tidak keras, itu berisi jejak resolusi. Aku akan pergi selanjutnya, kalian tetap di belakangku. Mu Chen berdiri saat dia melangkah maju, berdiri di depan kedua gadis itu. Melihat siluet ramping pemuda itu, Luo Li tersenyum ringan. Wen Qingxuan, bagaimanapun, membuang bibirnya yang kemerahan saat dia tampak tidak senang. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk melindunginya, karena dia bisa mengatasi semua masalah ini sendiri. Namun, menatap siluet yang tidak lebar tetapi memberinya rasa aman, dia tidak berbicara dan hanya mengeluarkan dengus. Namun, menatap siluet yang tidak lebar tetapi memberinya rasa aman, dia tidak berbicara dan hanya mengeluarkan dengusan lembut sebelum mengarahkan pandangannya ke tempat lain. Dia akan membiarkan orang ini menjadi pusat perhatian. Kemudian, ketika dia tidak bisa lagi menangani situasinya, dia akan bertindak dan membiarkan orang itu berbicara dengannya dengan hormat lain kali. Membayangkannya, bibir Wen Qingxuan mau tak mau terangkat. Mu Chen tidak menyadari pikiran kedua gadis itu saat dia dengan acuh tak acuh melihat tiga penjaga kayu surgawi yang masuk. Riak energi spiritual di tubuh mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Perasaan yang diberikan ketiganya mirip dengan gunung berapi yang akan meletus. Dia acuh tak acuh melirik pesta Sue Tiandou yang tidak jauh. Dia tidak berbicara saat dia membentuk beberapa segel dengan satu tangan dan arai spiritual raksasa mulai bergerak. Arai spiritual kolosal meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama ketika cahaya yang tak terhitung jumlahnya itu terjalin, energi spiritual di wilayah ini mulai merajalela saat berkumpul dengan panik. Angin kencang bersiul saat tornado energi spiritual terlihat terbentuk di dalam arai spiritual. Penampilan yang bergoyang tampak seperti naga besar yang berputar-putar. Semua orang bisa merasakan keributan yang datang dari arai spiritual saat wajah mereka berubah. Bahkan mata menawan Wen Qingxuan membeku, meskipun dia sebelumnya merasa bahwa arai spiritual yang diciptakan Mu Chen tidak sederhana. Dia tidak berharap itu memiliki kekuatan seperti itu. Apakah itu diagram kombinasi? Keheranan melintas di mata Wen Qingxuan. Itu adalah diagram kombinasi yang menyebabkan poin mereka turun dari posisi pertama. Dia telah membayar harga tertinggi untuk diagram kombinasi ini dan, jelas, dia tahu sebagian dari nilai diagram kombinasi ketika dia membayar harga semacam itu. Dia tahu bahwa Mu Chen adalah master arai spiritual. Namun, ketika dia membeli diagram itu untuk Mu Chen saat itu,
Dia tidak berharap Mu Chen dapat membuatnya. Bagaimanapun, diagram kombinasi peringkat 5 ini adalah sesuatu yang dekat dengan arai spiritual peringkat 6. Dengan demikian, sulit bagi master arai spiritual peringkat 5 untuk membuatnya. Tornado energi spiritual terbentuk di arai spiritual dan, pada saat berikutnya, tornado mulai terbelah saat tornado dengan berbagai ukuran mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Suara mendengung yang disebabkan oleh tornado energi spiritual yang berputar cepat bergema di wilayah ini saat riak muncul di sekitar ruang arai spiritual. 3 penjaga kayu surgawi telah menyerang. Setiap tatapan terfokus pada jari ramping Mu Chen saat mengetuk langit. Dering pedang bergema saat pedang energi spiritual mulai terbentuk di tornado yang berputar cepat. Pedang itu tidak memiliki bentuk fisik apapun. Karena semuanya terbentuk dari energi spiritual tak terbatas yang terkompresi, tubuh pedang bergetar saat mereka memancarkan aura pedang yang menakutkan. Aura pedang sangat tajam karena mereka bahkan membuat wajah kelompok Sue Tiandou berubah saat mereka merasakan ketajaman yang tersimpan di aura pedang. Meskipun aura pedang tidak sebanding dengan tebasan yang Luoli lepaskan sebelumnya, jumlah pedang di arai spiritual sudah mencapai ratusan. Formasi ini adalah sesuatu yang bisa membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Menghadapi adegan ini, bahkan wajah Wu Yingning dan yang lainnya mau tak mau berubah saat tatapan kaget muncul di mata mereka. Arai spiritual pedang 1000 lebih rendah. Suara acuh tak acuh Mu Chen bergema saat angin menyebar. Beberapa ratus pedang energi spiritual bersiul saat mereka menjadi seperti tetesan air hujan yang keluar dari arai spiritual. Bersama dengan tornado energi spiritual, semua energi spiritual di wilayah ini sedang terguncang olehnya. Aura pedang meninggalkan bekas yang dalam di tanah di bawah. Beberapa ratus pedang berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka langsung berbenturan dengan 3 sosok kolosal. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema, 3 gumpalan cahaya yang menyilaukan mulai membesar pada saat ini, bersama dengan beberapa dampak yang menakutkan. Namun, 3 gumpalan cahaya itu tidak berhasil mengembang saat ratusan pedang menembus gumpalan cahaya itu, bersama dengan ujung yang paling tajam. Mereka merobek-robek gumpalan cahaya yang menakutkan menjadi beberapa bagian. Semua orang tercengang saat mereka menyaksikan gumpalan cahaya energi spiritual tercabik-cabik saat mereka merasakan energi spiritual riak di dalam gumpalan cahaya itu menjadi semakin lemah pada tingkat yang menakutkan. Sebelum ledakan pengawal kayu surgawi dilepaskan, mereka sudah hancur berkeping-keping. Wajah Sue Tiandou dan rombongannya berubah sangat jelek saat noda keheranan muncul dari mata mereka. Terutama ketika mereka melihat bahwa setelah merobek gumpalan cahaya, masih ada hampir 100 pedang yang tersisa, wajah mereka menjadi pucat. Detik berikutnya, mereka tidak ragu-ragu saat berlari. Semua energi spiritual mereka berdesir hingga batasnya saat mereka terbang dengan kecepatan kilat. Kekuatan diagram kombinasi telah jauh melampaui imajinasi mereka. Tatapan Mu Chen acuh tak acuh saat dia melihat sosok mereka. Dia membuat gerakan menjentikkan jarinya saat 100 pedang mengejar targetnya dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatan pedang itu sangat cepat dan, dalam beberapa saat, mereka sudah mengejar parti Sue Tiandou. Lampu pedang melesat melewati saat mereka membawa darah bersama dengan jeritan menyedihkan. Punggung Sue Tiandou dipenuhi dengan luka pedang saat pakaiannya terkoyak. Dia dalam kondisi yang mengerikan dengan wajah pucat pasi saat dia menyemburkan seteguk darah. Kedua tangannya membentuk segel saat cahaya darah berkedip. Kemudian, kecepatannya meningkat saat dia berubah menjadi cahaya berdarah, sebelum dia melarikan diri dalam ketakutan. Kelompok Wang Zong dan Mo Yu berlari ke arah yang berbeda. Mereka juga menyemburkan esensi darah, bahkan jika itu mungkin meninggalkan beberapa dampak, mereka tidak dapat diganggu tentang hal itu karena mereka merasa niat Mu Chen untuk membunuh mereka. Meskipun akan sedikit merepotkan jika seseorang membunuh di turnamen akademi spiritual besar, itu tidak mutlak. Semua orang tercengang ketika mereka melihat Cakrawala, kelompok Sue Tiandou, yang sebelumnya berada di atas angin, berada dalam situasi seperti itu sekarang karena sosok mereka yang tampak menyesal menjadi menyedihkan. Namun, sosok-sosok menyedihkan itu dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Percikan darah masih terlihat saat mereka melarikan diri. Jelas, untuk melarikan diri, mereka telah membayar harga yang cukup mahal. Mu Chen masih mempertahankan ketidakpeduliannya saat dia melihat sosok-sosok yang melarikan diri itu.
Setelah beberapa saat kemudian, dia meraih dengan tangannya. Lusinan pedang terbang kembali, bersama dengan tornado energi spiritual muncul di hadapannya. Ada 3 plakat kayu hijau di 3 pedang, itu adalah plakat kayu surgawi. Mu Chen melambaikan lengan bajunya saat dia menyimpan 3 plakat kayu surgawi. Setelah itu, pucat muncul di wajahnya, pedang energi spiritual juga mulai bergoyang saat mereka hancur. Pada saat yang sama, diagram kombinasi besar meledak saat mengeluarkan suara gemuruh. Mu Chen menyeka noda darah di sudut bibirnya saat dia tanpa daya melemparkan bibirnya. Diagram kombinasi tidak ada bandingannya dengan arai spiritual peringkat 5 biasa. Bahkan dalam kondisi mata hatinya, dia hanya bisa membuatnya dengan paksa. Tapi, untungnya, dia sudah mencapai tujuannya. Mu Chen memegang 3 plakat kayu surgawi saat dia tersenyum. Meskipun ada pucat di wajahnya, tidak ada yang berani menargetkannya di alun-alun ini. Arai spiritual yang menakutkan sebelumnya telah terukir di hati mereka. Energi spiritual yang semula merajalela yang ada di wilayah tersebut akhirnya menghilang sepenuhnya saat langit biru-biru mendapatkan kembali kedamaiannya sekali lagi. Kejutan dan teror tergantung di wajah semua orang yang hadir di sekitarnya saat mereka menatap kosong ke arah pemuda ramping yang ada di udara. Sementara perasaan takut yang kuat melintas di mata mereka, kekuatan arai spiritual yang diatur oleh Mu Chen benar-benar terlalu kuat. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Mu Chen, yang tampaknya memiliki kultivasi tidak lebih dari bencana tubuh manusia, tiba-tiba menyembunyikan kartu truf yang begitu hebat. Dengan satu gerakan, dia telah membalikkan situasi sepenuhnya. Di bawah arai spiritual yang menakutkan, sikap mendominasi yang datang dari Sui Tiandou dan yang lainnya telah dilenyapkan dari muka bumi. Beberapa orang mulai diam-diam menghela nafas. Awalnya, mereka berencana menunggu Mu Chen dan Sui Tiandou saling terluka sebelum mencoba mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, dari tampilan situasi saat ini, yang terbaik adalah menarik kembali dan menahan pikiran seperti itu. Meskipun Mu Chen tampaknya telah menghabiskan banyak kekuatannya, masih ada Luoli dan Wen Qingxuan yang melindunginya. Mereka semua sangat jelas dari kekuatan yang dimiliki kedua gadis itu. Tak satu pun dari ketiganya yang mudah dihadapi. Jadi, yang terbaik adalah tidak memprovokasi mereka. Di udara, warna pucat muncul di wajah Mu Chen saat tubuhnya perlahan turun, dengan Luoli dan Wen Qingxuan mengikuti di belakangnya. Mu Chen menyapu pandangannya ke sekeliling. Saat dia melakukannya, siapapun yang saling menatap dengannya tanpa sadar akan mengalihkan pandangan mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Mu Chen telah menghabiskan banyak kekuatannya, ketakutan dan ketakutan yang mereka miliki terhadapnya menjadi lebih dalam dari sebelumnya. Setiap orang, karena semua harta di sini telah menemukan pemilik barunya, apakah semua orang masih ingin tetap di sini? Kata Mu Chen dengan senyum tipis. Mendengar itu, beberapa kelompok saling bertukar pandang, sebelum mengeluarkan tawa kering. Pada saat berikutnya, beberapa orang berbalik dan berjalan pergi. Memang, semua harta di sini sudah memiliki pemilik baru. Terlepas dari keengganan mereka, mereka tidak dapat mengubah hasilnya. Karena itu, yang terbaik adalah pergi sedini mungkin. Adapun perjalanan mereka di sisa istana kayu surgawi ini, itu juga harus berakhir. Karena semakin banyak kelompok yang pergi, alun-alun mulai berangsur-angsur menjadi kosong. Menyilangkan tangannya di depan dadanya, Wu Yingying menatap Mu Chen dengan dingin, sebelum berbalik dan pergi. Tunggu, namun, saat dia berbalik, Mu Chen tiba-tiba berbicara. Apa masalahnya? Mungkinkah kamu masih ingin merebut item spiritual di tanganku? Bentak Wu Yingying dengan mendengus saat dia melemparkan bibirnya yang merah ke samping. Mendengar itu, Mu Chen tertawa malu, sebelum menggaruk kepalanya dan menjawab, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Tidak tertarik, Wu Yingying menolak dengan cepat. Melihat jawabannya yang tajam, Mu Chen tertawa pahit. Awalnya, dia berasumsi bahwa Wu Yingying akan memiliki kesan yang agak baik tentang dia, karena dia tidak bekerja sama dengan Wang Zong dan yang lainnya untuk berurusan dengannya. Namun, dia tidak pernah berharap dia bahkan tidak memberinya wajah apapun dalam jawabannya. Mu Chen tidak berniat mempersulitmu, Nona Wu, tidak ada salahnya bagi Anda untuk mendengarkan kesepakatan yang dia coba ceritakan kepada Anda. Jika Anda benar-benar tidak tertarik, kami tidak akan menghalangi Anda sama sekali. Apa yang kamu katakan? Sementara Mu Chen merasa tidak berdaya, Luoli, yang berada di sampingnya, tersenyum tipis saat dia berkata dengan suara yang hangat dan lembut.
Hanya setelah mendengar kata-kata Luoli, Wu Yingying menoleh, menyapu matanya yang indah ke arah yang pertama, perasaan yang sedikit rumit muncul di kedalaman matanya. Bahkan dia merasa sedikit malu dengan dirinya sendiri di hadapan penampilan dan temperamen Luoli. Dia benar-benar tidak tahu mengapa seorang gadis yang luar biasa seperti dia akan menyukai orang mesum seperti itu. Bicaralah, kalau begitu, menembak pandangan rumit pada Mu Chen dan Luoli. Wu Yingying akhirnya memberikan jawabannya dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Dari kelihatannya, sisa istana kayu surgawi ini dapat dianggap telah sepenuhnya dieksplorasi. Saya percaya bahwa plakat kayu surgawi mungkin tidak memiliki kegunaan lain untuk Anda. Oleh karena itu, apakah mungkin bagi Anda untuk memperdagangkannya dengan saya? Kata Mu Chen. Dari 6 plakat kayu surgawi, dia sudah mendapatkan 4 di antaranya, dengan hanya 2 yang tersisa baginya untuk menyelesaikan set. Plakat kayu surgawi, mendengar kata-kata Mu Chen, Wu Yingying langsung melongo, sebelum sedikit mengernyitkan alisnya. Menatap Mu Chen dengan curiga, dia bertanya, sebelumnya, kamu telah merebut plakat kayu surgawi dari tangan Sue Tiandou dan gengnya, mengapa Anda masih membutuhkan yang ada di tangan saya? Wu Yingying jelas tidak bodoh, tetapi sangat cerdas dan cerdas. Dengan Mu Chen tiba-tiba mengumpulkan plakat kayu surgawi, itu tidak diragukan lagi menyebabkan kecurigaan muncul dalam dirinya. Saya telah memperoleh status penerus dari Gunung Harta Karun Spiritual sebelumnya. Oleh karena itu, jika saya berhasil mendapatkan ke-6 plakat kayu surgawi, saya harus dapat memperoleh beberapa manfaat, jawab Mu Chen setelah sedikit ragu. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk berbohong dan mengatakan yang sebenarnya. Mendengar itu, mata Wu Yingying langsung berkontraksi. Detik berikutnya, senyum ambigu muncul di wajahnya yang cantik saat dia melihat ke arah Mu Chen dan berkata, apakah kamu tidak takut bahwa aku akan tertarik pada plakat kayu surgawi, sehingga semakin sulit bagimu untuk mendapatkan milikku? Kamu sudah membantuku beberapa kali, meskipun Anda mungkin tidak mengakuinya. Saya selalu memperlakukan Anda sebagai teman. Oleh karena itu, saya tidak ingin berbohong kepada Anda, jawab Mu Chen sambil mengangkat bahu. Jika saya kehilangan manfaat seperti itu, saya mungkin merasakan sakit hati karenanya. Namun, itu bukan sesuatu yang harus saya dapatkan, apapun yang terjadi. Teman, saya tidak bisa memikul beban itu, dengus Wu Yingying dengan ekspresi kaku di wajahnya. Namun demikian, beberapa niat dingin yang semula ada di mata cantik gadis muda itu diam-diam menghilang. Jika kamu mau, aku bisa menggunakan 10 tetes Sovereign Spiritual Liquid untuk ditukar dengan plakat kayu surgawi di tanganmu. Apa yang kamu katakan? Kata Mu Chen dengan suara lembut. 10 tetes Sovereign Spiritual Liquid sudah menjadi harga yang cukup tinggi untuk itu. Dapat diasumsikan bahwa siapapun akan kesulitan untuk menolak perdagangannya. Bagaimanapun, pada saat ini, plakat kayu surgawi telah kehilangan kegunaannya. Tidak ada gunanya meninggalkan sesuatu yang tidak berharga di tangan seseorang. Namun, dia bertentangan dengan harapan Mu Chen. Melemparkan bibirnya yang merah ke samping dengan jijik, Wu Yingying menjawab, 10 tetes cairan spiritual berdaulat, jumlah yang sangat besar. Melihat tanggapannya, hati Mu Chen mulai sakit, sebelum berkata tanpa daya, apa yang harus saya lakukan agar Anda menerima perdagangan ini? Saya tidak ingin cairan spiritual berdaulat Anda, jawab Wu Yingying, mengepalkan tangannya, plakat kayu surgawi yang tampak indah muncul. Bermain-main dengannya, dia melihat ke arah Mu Chen dengan matanya yang cantik, sebelum berbicara dengan senyum ambigu, aku bahkan akan memberikan plakat kayu surgawi ini kepadamu. Namun, dengan begitu, Anda sekarang akan berutang budi kepada saya. Mendengar itu, Mu Chen langsung melongo, sebelum mengusap hidungnya dengan senyum pahit. Memang, wanita adalah makhluk yang tidak mudah dihadapi. Hal tersulit untuk diperdagangkan di alam semesta ini adalah bantuan. Persis apa yang Anda ingin saya lakukan, aku belum memutuskannya, jawab Wu Yingying sambil menyeringai, matanya yang seperti bulan sabit berkilauan dengan kelicikan rubah. Melihat ini, Mu Chen terdiam. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menganggukkan kepalanya dan berkata, selama kamu tidak meminta untuk ditelanjangi, aku akan memperlakukannya sebagai aku berhutang budi padamu. Wajah manis Wu Yingying langsung berubah merah padam menanggapi kata-kata Mu Chen, menatap Mu Chen dengan kebencian dan rasa malu yang tak tertandingi. Suara berderit terdengar dari giginya yang terkatup, sebelum dia dengan keras melemparkan plakat kayu surgawi ke arahnya. Ini,
Cabul. Aku akan mengingat ini. Setelah menembakkan balasan yang kejam, Wu Yingying dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Menggenggam plakat kayu surgawi, Mu Chen melihat sosok manis Wu Yingying di kejauhan, sebelum tertawa terbahak-bahak. Apakah menyenangkan menggoda seorang gadis? Tidak tahan, Luoli memelototi Mu Chen saat dia berkata dengan nada kesal. Saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. Ternyata Kapten Mu Chen seorang veteran dalam memetik bunga. Ya, berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan, Wen Qingxuan berkata dengan senyum manis. Ditatap oleh kedua gadis itu, keringat dingin mulai merembes keluar dari punggung Mu Chen. Dengan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah batuk kering. Detik berikutnya, tatapannya tiba-tiba berbalik, sebelum mengunci kerumunan orang dari Akademi Spiritual Empat Laut yang akan meninggalkan wilayah ini. Haha, tolong tunggu, teman-teman. Senyum muncul sekali lagi di wajah tampan Mu Chen saat dia dengan cepat berjalan menuju kelompok dari Akademi Spiritual Empat Laut. Terhadap kelompok ini dari Akademi Spiritual Empat Laut, Mu Chen tidak sesopan dia terhadap Wu Yingying, dan segera mengeluarkan 5 tetes cairan spiritual berdaulat untuk ditukar dengan plakat kayu surgawi di tangan mereka. Orang-orang dari Akademi Spiritual Empat Laut juga merasa curiga terhadap kesukaan Mu Chen untuk plakat kayu surgawi mereka. Namun demikian, mereka masih menganggukkan kepala dan setuju. Pada akhirnya, lagi pula, berada di hadapan yang terakhir, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Barisan Mu Chen bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan dengan kelompok orang mereka. Selanjutnya, dia telah mengeluarkan 5 tetes sovereign spiritual liquid, yang benar-benar menggerakkan hati mereka dalam kegembiraan. Semuanya sangat jelas tentang nilai cairan spiritual berdaulat. Oleh karena itu, setelah pertukaran yang agak ramah, Mu Chen berhasil mendapatkan plakat kayu surgawi terakhir tanpa hambatan. Setelah mendapatkan 5 tetes cairan spiritual berdaulat dengan gembira, kelompok Akademi Spiritual Empat Laut dengan cepat berangkat dan pergi. Setelah itu, seluruh alun-alun dengan cepat menjadi sunyi dan damai, tidak sedikit pun seperti keaktifan beberapa waktu lalu. Dengan ke-6 plakat kayu surgawi di tangannya, Mu Chen menghela nafas lega, seolah beban berat telah dipindahkan dari pundaknya. Meskipun dia benar-benar ingin segera mengumpulkan 6 plakat kayu surgawi bersama-sama untuk melihat dengan tepat manfaat apa yang akan dia dapatkan, ini bukan tempat yang tepat untuk melakukannya. Setelah merenung sejenak, dia melihat ke arah Luoli dan Wen Qingxuan sebelum berkata, ayo tinggalkan tempat ini juga, perjalanan istana kayu surgawi ini harus, kurang lebih, selesai. Mendengar itu, Luoli mengangguk. Apa yang kalian rencanakan setelah ini? Tiba-tiba, Wen Qingxuan bertanya. Kami akan pergi ke pelatihan terpencil, jawab Mu Chen setelah berpikir. Dia bisa merasakan kedatangan bencana energi spiritualnya. Selanjutnya, setelah isolasi ini, mereka harus dapat membiarkan Su Huang dan 2 lainnya dengan lancar melewati bencana energi spiritual mereka, yang akan menghasilkan peningkatan kekuatan kelompok mereka sekali lagi. Kalau begitu, sudah waktunya kita menempuh jalan yang terpisah, kata Wen Qingxuan sambil tersenyum. Mulai sekarang, turnamen Akademi Spiritual Besar seharusnya sudah memasuki fase terakhirnya. Berbagai sisa-sisa besar dan kecil di benua yang hancur ini seharusnya sudah dicari oleh orang-orang yang hadir. Juga, kelompok-kelompok kuat yang bersembunyi di kegelapan akan muncul berturut-turut dalam periode waktu berikutnya. Ketika itu terjadi, turnamen Akademi Spiritual Besar akan telah memasuki fase waktu yang paling hidup. Mendengar itu, Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Pada awal turnamen, semua kelompok kuat menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu mereka diam-diam mencari sisa-sisa untuk mempromosikan kekuatan kelompok mereka. Sampai sekarang, dengan akhir pencarian yang akan segera tiba, apa yang selanjutnya harus ditunjukkan adalah kekuatan mereka yang sebenarnya, dan periode waktu untuk mulai merebut poin. Jelas, ini akan menghasilkan pertempuran sengit yang akan melibatkan semua orang di benua yang hancur ini. Itu karena jumlah grup yang bisa memasuki pertandingan final sangat sedikit, jumlah yang bisa dihitung dengan jari. Demi mendapatkan salah satu dari 8 kuota itu, setiap kelompok yang hadir di sini akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk itu. Di masa lalu, mereka telah menyerah pada poin demi meningkatkan kekuatan mereka. Namun, mulai sekarang, mereka akan mulai memperebutkan poin. Jika kelompok-kelompok yang telah mengisi diri mereka sendiri penuh dengan poin tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri,
akhir mereka tidak diragukan lagi akan menjadi domba kurban bagi orang lain. Kalian mencoba untuk keluar secepat mungkin, jika tidak, kalian semua mungkin bahkan tidak dapat memasuki pertempuran yang menentukan untuk turnamen akademi spiritual besar. Jika itu terjadi, sebagai kapten, Anda benar-benar akan dipermalukan, kata Wen Qingxuan dengan mengepalkan tangannya, sedikit mengangkat bibir merahnya, dia terus berbicara dengan angkuh, adapun saya akan terus mengambil tindakan, numero 1 pada peringkat poin telah direnggut oleh Ji Xuan, aku tidak akan membiarkan tempat numero 1 itu lepas dari tanganku. Mendengar itu, Mu Chen sedikit menganggukkan kepalanya. Sejak kelompok Wen Qingxuan jatuh dari tempat numero 1, kelompok yang terus mempertahankan tempat numero 1 adalah yang dipimpin oleh Ji Xuan. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah langit yang jauh. Pada saat ini, wajahnya yang tampan tampak sangat tenang. Dia memiliki firasat bahwa, tidak lama dari sekarang, dia akan mengadakan pertemuan formal dengan Ji Xuan. Momen itu adalah sesuatu yang layak untuk diantisipasi. Di luar Gunung Kayu Surgawi, setelah berakhirnya perjalanan di sisa-sisa Gunung Kayu Surgawi, atmosfer yang padat menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dari lautan manusia yang hadir beberapa hari yang lalu, orang hanya akan melihat sosok-sosok yang melintas dari waktu ke waktu, dengan tidak adanya teriakan yang tak henti-hentinya berdering sebelumnya. Di puncak gunung yang sunyi di luar Gunung Kayu Surgawi, Mu Chen melihat ke arah Wen Qingxuan dan gadis-gadis lain dari kelompoknya yang berdiri di depannya, mengirim senyum manis ke arahnya dan Luo Li. Dia berkata, "Oke, karena pencarian di dalam sisa-sisa Istana Kayu Surgawi telah berakhir, kolaborasi kami telah berakhir untuk sementara." Mendengar itu, Mu Chen memukul bibirnya, melihat ke arah wajah yang benar-benar cantik dengan senyum manis di atasnya. Dia merasa agak tidak mau melepaskannya. Itu karena dia tahu bahwa dengan kepergian Wen Qingxuan, kekuatan barisannya akan langsung turun hampir setengahnya. Sayang sekali, begitu banyak antek yang baik, kata Mu Chen sambil menghela nafas. Mendengar desahannya, seringai di wajah Wen Qingxuan langsung menjadi kaku, mengambil langkah maju, tangannya yang seperti batu giok meraih jubah Mu Chen, tampak seperti ibu harimau yang marah. Dia mengatupkan giginya dan menggeram. "Mu Chen, apakah kamu mencari kematian?" "Oh, kesalahanku, rekan senegara yang baik," jawab Mu Chen sambil batuk. Mendengar kata-kata Mu Chen, Wen Qingxuan mendengus dingin, sebelum menembakkan tatapan tajam ke arahnya. Setelah berkolaborasi dengan orang ini, dia benar-benar tidak tahu berapa kali dia marah karena dia. Jika bukan karena Luo Li, siapa yang mau bekerja sama dengan orang mesum sepertimu? Apa yang dia katakan tidak salah. Selama awal, dialah yang telah mencari Mu Chen dan kelompoknya, dengan satu-satunya alasan dia ingin melihat Luo Li. Adapun Mu Chen, meskipun dia memiliki sepotong minat terhadap ketenaran dan reputasi bencana darah jalan spiritual, Mu Chen, dibandingkan dengan Luo Li, itu jelas tidak signifikan. Namun, saat kolaborasi mereka semakin dalam, pandangan Wen Qingxuan berangsur-angsur berubah. Itu karena dia bisa merasakan kekuatan dan kekuatan yang disembunyikan Mu Chen, mampu mendapatkan kemewahan dari Luo Li menunjukkan bahwa orang ini benar-benar memiliki aspek yang luar biasa padanya. Namun, Wen Qingxuan sama sekali tidak akan mengatakan itu dengan keras, karena ini hanya akan membuat Mu Chen merasakan kepuasan tambahan. "Bisakah kamu tidak melakukan itu?" Mendengar cara alamat dari Wen Qingxuan, rasa sakit muncul di kepala Mu Chen. Saat berbicara dengan Wu Yingning sebelumnya, dia benar-benar memiliki sedikit pola pikir untuk menggodanya. Namun, dia tidak memiliki sedikit pun dari itu terhadap Wen Qingxuan. Itu karena dia sangat jelas tentang betapa angkuh dan sombongnya gadis di hadapannya ini. Jika dia memprovokasi dan menggodanya tanpa alasan yang jelas, Wen Qingxuan tidak akan menunjukkan sedikit pun keraguan untuk menertibkannya. "Luo Li, kapanpun kamu keluar dari ini, kamu bisa menendang orang ini pergi dan masuk ke grup kami. Adapun masalah lainnya, saya akan selalu membantu Anda menyelesaikannya," kata Wen Qingxuan sambil melihat ke arah Luo Li. Menatap Mu Chen, Luo Li memberikan jawaban nakal, "Oke. Setiap kali dia menyinggung saya akan memastikan untuk mengusirnya." Mendengar itu, Mu Chen merasa sangat tidak berdaya. Dari kelihatannya, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Wen Qingxuan lagi berhubungan dengan Luo Li. Gadis baik seperti Luo Li hampir berubah menjadi buruk oleh mantannya. Saat kedua gadis itu mengobrol dan tertawa,
Wen Qingxuan melihat ke arah langit, sebelum berbalik dan melihat ke arah Mu Chen sambil berkata, kalian sebaiknya memanfaatkan isolasi kalian dengan baik dan meningkatkan kekuatan kalian sebanyak mungkin dalam periode waktu ini. Anda harus sangat jelas tentang seberapa intens periode waktu Saat kedua gadis itu mengobrol dan tertawa, Wen Qingxuan melihat ke arah langit, sebelum berbalik dan melihat ke arah Mu Chen sambil berkata, kalian sebaiknya memanfaatkan isolasi kalian dengan baik dan meningkatkan kekuatan kalian sebanyak mungkin dalam periode waktu ini. Anda harus sangat jelas tentang seberapa intens periode waktu berikutnya dalam turnamen Akademi Spiritual Besar. Jangan menyesal jika Anda tidak dapat memasuki pertandingan final. Petik 2. Mengangguk kepalanya, Mu Chen menjawab, tenang. Aku masih berhutang padamu tempat pertama. Saya akan membantu Anda setelah saya keluar dari isolasi kami. Siapa yang membutuhkan bantuanmu? Kata Wen Qingxuan dengan jijik. Melambaikan tangannya, dia melanjutkan berkata, oke, waktunya berpisah. Ketika kalian keluar dari isolasi, saya sudah mendapatkan kembali tempat numero 1. Petik 2. Saat suaranya terdengar, gadis muda itu terus berbalik, rambut hitam panjangnya berkibar-kibar saat dia melakukannya. Tanpa sedikit pun keraguan, sosoknya yang menggetarkan jiwanya melesat lurus, dengan sosok punggungnya yang anggun tampak sangat bebas dan tak terkendali. Sampai jumpa, kakak Mu Chen, Piner, Leer dan gadis-gadis lain mengirim senyum menawan ke arah Mu Chen, sebelum dengan cepat pergi untuk mengikuti di belakang Wen Qingxuan. Berdiri di puncak gunung, Mu Chen melihat ke arah sosok Wen Qingxuan dan kelompoknya yang jauh, sebelum senyum tipis muncul tanpa sadar di wajahnya saat dia bergumam, fase terakhir dari Akademi Spiritual Besar akhirnya akan tiba. Mengikuti kemajuan turnamen Akademi Spiritual Besar, mayoritas mutlak kelompok telah membuat perubahan besar pada kekuatan mereka. Beberapa dari kelompok yang awalnya sangat biasa mungkin mendapatkan beberapa perubahan takdir dalam perjalanannya, menyebabkan mereka menjadi kuat dan kuat. Bahkan ada beberapa kelompok yang sudah kuat dan kuat yang telah tumbuh lebih kuat saat mereka menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu mereka. Kelompok-kelompok itu tidak mengungkapkan diri mereka dan kekuatan asli mereka di awal turnamen Akademi Spiritual Besar, dengan fokus utama mereka adalah mencari sisa-sisa dan peluang mengubah takdir. Hanya pada tahap akhir mereka akan mengungkapkan diri mereka secara berurutan. Pada saat itu, benar-benar akan ada pertempuran antara harimau dan naga. Ingin keluar dari ratusan dan ribuan kelompok elit untuk mendapatkan salah satu dari 8 tempat teratas jelas bukanlah tugas yang mudah untuk dicapai. Mari kita bersiap untuk pelatihan jarak dekat. Mungkin, ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi kita untuk menutup diri di Akademi Spiritual hebat ini, kata Mu Chen kepada Su Huang dan yang lainnya. Mendengar itu, ekspresi serius muncul di wajah Su Huang dan yang lainnya saat mereka menganggukkan kepala. Ini memang kesempatan terakhir yang harus mereka tutup, karena tidak akan ada orang yang akan memberi mereka waktu tenang untuk menutup di fase terakhir turnamen Akademi Spiritual Besar. Saya tidak tahu bagaimana Shen Changsheng dan kelompok lain lakukan sekarang, gumam Mu Chen. Sejak dimulainya turnamen Akademi Spiritual Hebat, mereka tampaknya tidak menerima informasi atau berita apapun tentang Shen Changsheng dan kelompoknya. Orang-orang ini tampaknya telah menghilang seluruhnya dari turnamen Akademi Spiritual Besar bersama-sama. Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak sederhana. Keduanya memiliki bakat yang luar biasa. Selama keberuntungan mereka tidak terlalu buruk, saya pikir tidak akan terjadi apa-apa pada mereka, jawab Luoli dengan suara lembut. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk. Memang, baik Shen Changsheng dan Li Xuantong sangat luar biasa. Dengan mereka tidak lebih lemah dari Wang Zong dan orang-orang dengan kekuatan yang sama dengannya. Setelah meletakkan ini, Mu Chen melambaikan tangannya, memimpin saat dia menembak ke arah kedalaman gunung, dengan Luoli, Su Huang dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Di kedalaman gunung, Mu Chen dan yang lainnya menemukan lokasi terpencil sebelum menuju keluar untuk menemukan puncak gunung masing-masing untuk menjadi lokasi pelatihan mereka. Mu Chen dan Luoli mendarat di gunung yang sama, dengan air terjun yang mengalir seperti sungai keperakan di belakangnya, suara gemuruh air yang jatuh bergema di seluruh gunung, sementara udara lembab menyebabkan pikiran orang bergetar. Mendarat di atas batu hijau di samping air terjun, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam dari udara lembab yang syarat air. Rasa dingin sedingin es di dalam membuat pikirannya semakin segar. Dengan sedikit perhatian terhadap kebersihan, Luoli melambaikan lengan bajunya dengan lembut, menyapu debu yang ada di batu hijau, sebelum duduk dengan hati-hati. Melihat sosok gadis muda yang anggun dan anggun itu, senyum nakal muncul di wajah Mu Chen,
Sebelum menerjang, jeritan lembut keterkejutan terdengar dari mulut gadis muda itu saat Mu Chen segera mendorongnya ke bawah di atas batu hijau, sambil menekan tubuh gadis muda yang sangat lembut di belakangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Warna merah muda samar muncul di wajah manis Luo Li, dengan tangan seperti batu giok yang bersilangan di dadanya, saat dia melemparkan pandangan menegur ke wajah tampan yang hanya beberapa inci darinya. Sulit bagi kami untuk sendirian. Orang-orang itu bahkan tidak sedikit pun berhati-hati, terutama Wen Qingxuan, dia benar-benar gatal untuk menyingkirkanmu jauh-jauh dari sisiku, jawab Mu Chen sambil melemparkan mulutnya ke samping, sambil menatap Luo Li dengan menggoda. Dia berkata, namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa Luo Li kecil kita akan memiliki pesona yang luar biasa sampai-sampai gadis-gadis pun ingin memakannya. Mu Chen tersenyum nakal saat dia mendekati telinga Luo Li dan menggumamkan kata-kata itu. Mendengar kata-katanya, wajah manis Luo Li langsung berubah menjadi merah padam. Sementara bayangan malu muncul di matanya yang jernih dan jernih. Dengan tersipu, dia berbicara, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wen Qingxuan juga Mendengar kata-katanya, wajah manis Luo Li langsung berubah menjadi merah padam, sementara bayangan malu muncul di matanya yang jernih dan jernih. Dengan tersipu, dia berbicara, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wen Qingxuan juga seorang gadis, bagaimana mungkin? Semua orang di Akademi Spiritual Myriad Phoenix adalah perempuan, bahkan laki-laki pun tidak terlihat. Hal-hal seperti itu adalah kejadian yang sangat umum di sana. Sebaliknya, Mu Chen tidak sedikit pun terkejut dengan hal itu. Sambil menyeringai, dia melihat ke arah Luo Li dan berkata, namun, sebaiknya kamu tidak lari dengannya. Luo Li menembakkan tatapan kesal pada Mu Chen. Tidak tahan, dia mengangkat kepalanya dan menggigit leher Mu Chen dengan ganas. Luo Li menembakkan tatapan kesal pada Mu Chen. Tidak tahan, dia mengangkat kepalanya dan menggigit leher Mu Chen dengan ganas. Namun demikian, gigitannya ringan menyebabkan getaran tadi sengaja dari Mu Chen. Apakah roh kecil ini memikatnya? Dengan cepat, Luo Li menemukan betapa tidak pantas tindakannya, menyebabkan dia buru-buru melepaskan Mu Chen. Setelah berjuang sedikit, dia berbicara dengan malu, lepaskan aku. Sepotong warna panas terik melintas di mata Mu Chen. Menatap wajah persegi porselen gadis muda di depannya, dia mengulurkan jari dan mengangkat wajah cantik gadis muda itu. Hal ini menyebabkan dia mengangkat matanya sedikit untuk melihat lurus ke arahnya, sebelum dia membenamkan wajahnya lurus ke bawah. Tubuh lembut Luo Li langsung membeku, mengangkat kepalanya sedikit, sepotong kebingungan muncul di matanya karena keadaan yang sedikit memalukan dan tertekan yang dia alami. Setelah berjuang sebentar, dia menemukan bahwa pemuda di depannya tidak bergerak sedikit pun, jadi dia hanya bisa menutup matanya yang indah dan membiarkan orang jahat yang telah merebut hatinya ini mendapatkan rampasannya. Saat tetesan air terbang keluar dari air terjun, mereka membentuk kabut yang menyebar keluar. Namun, sinar kecil musim semi dan muncul di sisi danau. Akhirnya, Luo Li masih mendorong Mu Chen pergi pada akhirnya setelah dia mulai menjadi lebih dan lebih berlebihan. Tangan orang ini tidak sedikit berhati-hati. Oleh karena itu, menembakkan tatapan benci padanya. Akhirnya, Luo Li masih mendorong Mu Chen pergi pada akhirnya setelah dia mulai menjadi lebih dan lebih berlebihan. Tangan orang ini tidak sedikit berhati-hati. Oleh karena itu, menembakkan tatapan benci padanya, dia menepalkan tangannya, menyebabkan pedang Luo Shen di sampingnya mengeluarkan suara bersenandung. Mendengar bahwa Mu Chen buru-buru menarik tangannya kembali, jelas, jika dia ingin mendorongnya lebih keras, Luo Li akan menggunakan pedang Luo Shen untuk menusuknya. Mengulurkan tangannya, Mu Chen meraih batu giok ramping seperti tangan Luo Li. Setelah berjuang dengan tenang sebentar, gadis muda itu menyerah dan membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Luo Li, apakah kamu akan kembali ke klan Dewa Luo setelah akhir turnamen Akademi Spiritual Besar? Kata Mu Chen tiba-tiba sambil melihat ke arah gadis muda di bawahnya. Sebuah getaran samar mengguncang sosok memikat Luo Li saat dia menembakkan pandangan yang agak tidak wajar ke arah Mu Chen, sebelum menganggukkan kepalanya dengan lembut. Setelah perpisahan ini, entah kapan mereka bisa... Sebuah getaran samar mengguncang sosok memikat Luo Li saat dia menembakkan pandangan yang agak tidak wajar ke arah Mu Chen, sebelum menganggukkan kepalanya dengan lembut. Setelah perpisahan ini, entah kapan mereka bisa bertemu lagi. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, apakah Anda masih ingat kata-kata yang saya katakan sebelumnya kepada Anda? Luo Li menganggukkan kepalanya sekali lagi. Pemuda itu telah mengatakan sebelumnya, bahwa ketika mereka bertemu lagi, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, mampu melindunginya dari situasi sulit atau berbahaya yang ingin menyakitinya dengan berdiri di depannya. Terlepas dari apapun, kamu harus menungguku.
kata Mu Chen dengan suara yang dalam sambil memeluk gadis muda itu dalam-dalam di pelukannya. Terlepas dari betapa sulit dan sulitnya perjalanan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, saya akan selalu mendorong maju dan akan membalik bumi dan mengguncang langit untuk Anda. Mendengar itu, Luo Li mengangguk ringan, matanya yang indah berubah sedikit merah. Pada saat ini, sebuah lengkungan mulai melengkung dari bibirnya yang kemerahan, menyebabkan kecantikannya meningkat ke tingkat yang menggugah jiwa. Terlepas dari apakah Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi atau tidak, saya akan selalu menunggu Anda. Di sisi air terjun, Mu Chen duduk di atas batu hijau. Dengan Luo Li hadir di dekat air terjun tidak jauh. Pada saat ini, dia diam-diam menutup matanya, jelas secara bertahap memasuki kondisi pelatihan. Melihat sosok cantik Luo Li, Mu Chen mulai menenangkan pikirannya. Sampai sekarang, dengan waktu yang begitu berharga, dia perlu menangkap semua waktu yang dia bisa untuk... Melihat sosok cantik Luo Li, Mu Chen mulai menenangkan pikirannya. Sampai sekarang, dengan waktu yang begitu berharga, dia perlu menangkap semua waktu yang dia bisa untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, saat periode waktu paling intens untuk turnamen akademi spiritual besar tiba, keinginan untuk naik ke puncak bukanlah tugas yang mudah untuk diselesaikan. Lagi pula, ada banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi yang hadir dalam turnamen akademi spiritual besar ini. Saat bayangan perenungan mendalam muncul di mata Mu Chen, dia mengepalkan tangannya, hanya untuk beberapa cahaya spiritual berkilau. Detik berikutnya, 6 plakat kayu surgawi muncul di hadapannya. Saat lampu hijau bersinar dari mereka, kekuatan hidup hijau mulai merembes dari mereka. Dengan genggaman santai ke arah plakat kayu surgawi, Mu Chen menutup matanya sambil memperluas indranya kepada mereka, sebelum melemparkan mulutnya ke samping karena kecewa. Itu karena dia merasa bahwa plakat kayu surgawi itu kosong di dalamnya, termasuk metode pembelajaran seni surgawi kecil itu. Jelas, seni surgawi kecil yang tercetak di dalam plakat kayu surgawi itu hanya bisa dirasakan oleh satu. Dengan genggaman santai ke arah plakat kayu surgawi, Mu Chen menutup matanya sambil memperluas indranya kepada mereka, sebelum melemparkan mulutnya ke samping karena kecewa. Itu karena dia merasa bahwa plakat kayu surgawi itu kosong di dalamnya, termasuk metode pembelajaran seni surgawi kecil itu. Jelas, seni surgawi kecil yang tercetak di dalam plakat kayu surgawi itu hanya bisa dirasakan oleh satu orang. Begitu mereka dipelajari, jejak di dalamnya akan hilang. Itulah mengapa tidak sulit bagi Mu Chen untuk mendapatkan plakat kayu surgawi dari tangan Wu Yingying dan Akademi Spiritual Empat Laut. Ternyata sebagian besar nilai yang ada di dalamnya sudah habis. Namun demikian, meskipun sedikit kekecewaan, itu masih dianggap sesuai harapan Mu Chen. Bagaimanapun, dia telah mengumpulkan 6 plakat kayu surgawi ini bukan demi mendapatkan seni surgawi kecil yang tercetak di dalamnya. Simbol pohon kuno perlahan muncul di dahi Mu Chen, cahaya hijau lemah terpancar darinya, perlahan menyebar, sebelum akhirnya menyelimuti plakat kayu surgawi di depan Mu Chen. Pada saat ini, 6 plakat kayu surgawi mulai bergetar samar, sementara cahaya hijau yang memancar dari mereka tumbuh dalam kepadatan. Setelah sesaat, setelah mencapai kecerahan maksimumnya, Mu Chen menemukan bahwa 6 plakat kayu surgawi sebenarnya mulai perlahan-lahan bergabung bersama. Tetes demi tetes cairan hijau muncul, sebelum melayang di udara. Dalam rentang waktu setengah menit, 6 plakat kayu surgawi telah sepenuhnya bergabung, berubah menjadi gumpalan besar cairan hijau yang mengaduk. Permukaan cairan tampak membentuk beberapa lapisan, seperti kulit pohon purba. Pada saat ini, simbol pohon di dahi Mu Chen semakin bersinar. Detik berikutnya, seberkas cahaya hijau tiba-tiba melesat, menembak lurus ke arah gumpalan cairan kehijauan di depannya. Suara zapping terdengar dari dalam cairan, sebelum Mu Chen menyadari bahwa lokasi paling tengah di dalam gumpalan cairan telah benar-benar menjadi padat. Samar-samar, itu mulai berubah menjadi apa yang tampak seperti kulit pohon berwarna hijau yang kira-kira seukuran telapak tangan. Fluktuasi yang sangat kuno mulai memancar dari kulit pohon, tampak penuh dengan kehidupan. Setelah munculnya kulit pohon kuno, simbol pohon di dahi Mu Chen mulai perlahan menghilang, sebelum benar-benar menghilang. Saat Mu Chen mengulurkan jarinya, cairan kehijauan terbelah, sementara kulit pohon berwarna hijau jatuh, akhirnya mendarat di telapak tangannya. Mu Chen penasaran mengukur kulit pohon berwarna hijau kuno di tangannya. Dia bisa melihat kata-kata kuno yang padat berkilau di permukaannya. Dengan setiap kata muncul sangat muskil dan misterius. Apakah ini benda yang tersembunyi di dalam plakat kayu surgawi? Gumam Mu Chen. Detik berikutnya, bayangan panas terik muncul di matanya. Dengan mengepalkan tangannya yang marah, kulit pohon berwarna hijau itu mencengkeram erat di telapak tangannya. Saat li hijau mulai merembes dari telapak tangannya, tampaknya menembus melalui tangannya,
sebelum melakukan perjalanan dengan kecepatan yang menakjubkan menuju pikiran Mu Chen. Pada saat yang sama, gemuruh rendah terdengar, muncul seperti ledakan yang terjadi di dalam pikirannya. Informasi kuno yang megah dan samar menyembur keluar seperti banjir. Lampu hijau terus berkilauan di mata Mu Chen, sebelum akhirnya perlahan mereda beberapa saat kemudian. Pada saat itu, ekspresi kagum dan bahagia muncul di wajahnya. Kitab suci kayu surgawi, gumam Mu Chen, hadir dalam informasi kuno yang menyembur ke dalam pikiran Mu Chen adalah dua bagian dari seni surgawi, salah satunya dikenal sebagai kitab suci kayu surgawi. Selanjutnya, apa yang menyebabkan Mu Chen merasa terkejut adalah bahwa bagian dari kitab suci kayu surgawi ini benar-benar telah mencapai ranah seni surgawi yang lebih besar. Divine Arts dikategorikan ke dalam 3 tingkatan, yaitu Lesser Divine Art, Greater Divine Art, dan Perfected Divine Art. Meskipun hanya ada perbedaan kata antara seni ketuhanan yang lebih rendah dengan seni ketuhanan yang lebih besar, Mu Chen memahami perbedaan antara keduanya, yang merupakan jurang yang sebenarnya. Jika seni surgawi yang lebih rendah menggerakkan hati para ahli alam berdaulat, seni surgawi yang lebih besar akan benar-benar dapat menarik keserakahan dari dalam diri mereka. Kitab suci kayu surgawi ini adalah seni surgawi agung yang benar-benar asli. Dikatakan bahwa seni surgawi yang lebih besar ini adalah teknik dasar yang mengarah pada pendirian istana kayu surgawi. Bahkan di dalam istana kayu surgawi, hanya tokoh tingkat penatua yang memiliki kualifikasi untuk belajar dan mengolah seni surgawi dari alam seperti itu. Kitab suci kayu surgawi ini sangat tidak masuk akal. Setelah seseorang berhasil mempelajarinya, seseorang akan dapat menyerap energi dengan pepohonan dalam radius 10.000 meter. Dengan penentuan kekuatannya menjadi tingkat pencapaian seseorang terhadap kitab suci, tentu, ada juga elemen penting lainnya, yaitu medan, atau lingkungan sekitarnya. Jika pengguna berada dalam pertempuran saat berada di hutan, kekuatan kitab suci kayu surgawi akan mengejutkan dan mencengangkan orang. Lebih jauh lagi, semakin besar jumlah pohon luar biasa di sekitar seseorang, semakin menakutkan kekuatan kitab suci kayu surgawi. Namun, jika seseorang berada di gurun atau laut, itu bahkan tidak akan memiliki kekuatan dari seni surgawi yang lebih rendah. Dari informasi yang telah menyembur ke dalam pikirannya sebelumnya, Mu Chen dapat mengetahui bahwa istana kayu surgawi memiliki penatua yang telah dilatih dalam kitab suci kayu surgawi di zaman kuno. Kultivasi penatua ini telah mencapai ranah alam berdaulat 5 tahap. Saat dalam misi eksternal, dia telah menabrak lawan yang wilayahnya telah mencapai alam penguasa 7 tingkat, dengan tempat pertempuran mereka berada di atas hutan primer. Kebetulan ada sepetak kecil pohon parasol Cina yang ada di sana. Ini adalah sejenis pohon spiritual yang memiliki energi spiritual yang agak murni di dalamnya. Oleh karena itu, akhirnya benar-benar dapat diprediksi, tetua penguasa kelas 5 ini segera mengaktifkan kitab suci kayu surgawi, menyebabkan cedera serius pada lawan alam penguasa tingkat 7 dalam satu serangan sampai dia hampir mati karenanya. Orang dapat melihat dari sini betapa pentingnya lingkungan yang baik untuk pertempuran bagi kitab suci kayu surgawi ini. Sangat tangguh, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum, sebelum senyum tak berdaya muncul di wajahnya. Memang, kitab suci kayu surgawi ini sangat tangguh, tetapi persyaratan yang dimilikinya terhadap lingkungan pertempuran sedikit keras. Lagi pula, seseorang tidak akan selalu bisa bertemu lawan di lingkungan yang kebetulan memiliki hutan yang luas. Tanpa itu, kekuatan kitab suci kayu surgawi akan sangat berkurang. Adapun memiliki pohon spiritual di sekitarnya, itu bahkan lebih keras. Ini membuat Mu Chen merasa sedikit menyesal. Jika bukan karena keterbatasan yang dimilikinya terhadap lingkungan, kitab suci kayu surgawi ini mungkin merupakan salah satu seni surgawi agung yang paling menonjol. Dengan sedikit penyesalan, Mu Chen terus melihat ke bagian kedua dari kitab suci kayu surgawi, yang membuatnya melongo. Bagian kedua dari kitab suci kayu surgawi tidak kuat sama sekali. Sebaliknya, itu sangat lemah, itu karena namanya disebut seni menanam pohon. Seperti namanya tersirat, itu adalah seni surgawi, dan digunakan untuk menanam pohon. Itu tidak memiliki sedikit pun kemampuan menyerang, dengan satu-satunya fungsinya adalah menanam bibit pohon, sebelum membiarkannya tumbuh dan matang dengan kecepatan yang menakjubkan. Ekspresi kosong muncul di wajah Mu Chen, jelas,
Dia tidak begitu mengerti mengapa ada divine art yang aneh yang berspesialisasi dalam menanam pohon. Apakah itu ingin orang yang bercocok tanam menjadi petani? Itu tidak benar. Mu Chen mendapatkan kembali ketenangannya, mampu ditempatkan bersama dengan seni surgawi besar yang penting seperti seni kayu surgawi. Seni menanam pohon ini sama sekali bukan seni surgawi yang tidak berguna. Seni menanam pohon, menanam pohon. Mu Chen bergumam, sebelum wajahnya sedikit berubah, sementara bayangan yang agak aneh menyembur dari dalam matanya. Mungkinkah seni menanam pohon ini secara khusus digunakan bersama dengan kitab suci kayu surgawi? Kekuatan kitab suci kayu surgawi ditentukan oleh lingkungan tempat ia digunakan, sementara seni menanam pohon secara kebetulan dapat menyebabkan hutan yang luas tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Jika seseorang melepaskan seni menanam pohon ini, sebelum bertarung, untuk menumbuhkan pohon, tidakkah seseorang dapat memiliki lingkungan yang paling sempurna? Mata Mu Chen tiba-tiba menyala karena dia tidak bisa membantu bertepuk tangan kegirangan. Ini benar-benar sempurna. Gagasan senior dari Istana Kayu Surgawi ini benar-benar unik. Untuk benar-benar dapat memikirkan cara seperti itu untuk menutupi kelemahan kitab suci kayu surgawi, dengan seni menanam pohon, seseorang akan dapat menstabilkan kekuatan kitab suci kayu surgawi. Lebih jauh lagi, yang lebih penting adalah ketika ia mampu mengumpulkan bibit dari beberapa pohon spiritual dan menanamnya, bukankah itu akan membuatnya semakin menakutkan? Menjadi sangat cerdas, Mu Chen mampu membuat beberapa rencana terperinci. Dengan beberapa item, itu pasti akan menyebabkan kitab suci kayu surgawi menjadi jauh lebih kuat. Namun, setelah berpikir bahwa ia harus menanam pohon sebelum berkelahi dengan orang, senyum di wajah Mu Chen mulai berubah sedikit kaku. Bukankah itu terlalu aneh? Mu Chen tertawa pahit sebagai tanggapan, menggelengkan kepalanya sebelum sementara menekan pikiran seperti itu. Meskipun tindakan ini tampak sedikit aneh, selama seseorang cukup kuat, detail seperti itu akan diabaikan. Dari kelihatannya, saya harus memahami kitab suci kayu surgawi ini sebentar selama pelatihan isolasi saya. Mu Chen bergumam, mempelajari divine art dengan tingkat seperti itu tidak akan mudah. Namun, informasi yang menyembur ke dalam pikirannya telah berisi pengalaman dari banyak senior dari Istana Kayu Surgawi, memungkinkan tingkat kesulitan untuk turun sedikit. Adapun seni menanam pohon ini, sebenarnya tidak dianggap sebagai seni surgawi. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai seni surgawi kelas menengah. Bagi Mu Chen, mempelajarinya sama sekali tidak sulit. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen menekan emosi yang melonjak di dalam hatinya. Sebelum perlahan menutup matanya, bertepuk tangan, dia secara bertahap memasuki kondisi pelatihan. Dalam periode waktu berikutnya, dia tidak hanya ingin menerobos bencana energi spiritualnya, dia bahkan ingin memanfaatkan momen itu dan berhasil memahami kitab suci kayu surgawi ini. Terima kasih telah menonton.